Oke, kembali lagi bersama saya di pembelajaran online fisika. Jadi hari ini kita akan coba diskusikan materi selanjutnya berkaitan dengan pemuaian pada zat cair. Kalau di video sebelumnya mungkin sudah jelas berkaitan dengan pemuaian pada zat padat atau solid. Sekarang kita mau diskusikan pemuaian zat cair dan gas tentunya. Dimana kita sudah sama-sama tahu bahwa pemuaian pada zat cair dan gas itu hanya terjadi pemuaian secara volume atau perubahan secara volumenya atau ruangnya. Jadi aplikasi-aplikasi yang paling kontekstual dengan pemuaian zat cair ini adalah misalkan naiknya cairan termometer ya, akibat perubahan suhu cairan pengisi sebagai setimbang termal dengan perubahan zat atau suhu yang kita ukur. Jadi berubahnya ukuran cairan pengisi termometer itu dipengaruhi oleh perubahan suhu tentunya. Kemudian kalau lihat mungkin bensin ya, bensin ketika kita isi ke dalam kendaraan kita, ke dalam motor lah sederhananya, di hari yang panas ketika kita kasih full, misalkan di hari yang panas motor kita letakkan, kita jemur di halaman, ya kemungkinan besar bensinnya atau bahan bakarnya akan memuai dan tumpah dari bak bensin. Itu adalah bentuk-bentuk daripada pemuaian zat cair. Tapi sebelum jauh berbicara mengenai pemuaian zat cair, maka saya akan mencoba menjelaskan pemuaian yang terjadi pada air, karena ini unik dan inilah bentuk anomali yang terjadi pada air. Artinya ada sesuatu yang sifatnya menarik untuk dibahas berkaitan dengan pemuaian yang terjadi pada air. Jadi sebelum saya jelaskan mengenai persamaan pemuaian volume pada zat cair, saya akan menjelaskan mengenai pemuaian pada air. Jadi pada dasarnya konsepnya adalah ketika suhu dinaikkan maka akan terjadi peningkatan volume. Pada dasarnya semua cairan begitu suhunya dipanaskan atau suhunya dinaikkan, maka volumenya akan meningkat. Namun berbeda atau hal ini berbeda pada air bersuhu 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius. Kenapa? Karena ada dua proses berlawanan yang terjadi secara beriringan. Prosesnya adalah dari 0 derajat Celcius hingga 4 derajat Celcius, volume air akan berkurang karena es akan mencair, tapi volumenya juga akan meningkat karena gerakan molekul yang lebih besar. Jadi efek pencairan yang mendominasi suhu pada 4 derajat Celcius, kemudian pemuaian digantikan oleh penyusutan, dan sebagian kristal es telah mencair, maka pada suhu 0 sampai 4 derajat Celcius volume air itu menurun. Jadi grafiknya cenderung menurun. Sehingga kalau kita jelaskan dengan konsep gambar ya seperti ini. Tapi setelah 4 derajat Celcius suhu air, volume air akan kembali normal seiring dengan perubahan suhu atau perubahan temperatur. Dan ini yang sering kita sebut sebagai sifat anomali air. Jadi grafiknya paling cekungnya itu di 4, paling terendah itu di 4 derajat Celcius. Dan itulah yang kita sebut sebagai anomali air. Dan pada saat ini benar-benar pada suhu 4 derajat Celcius benar-benar densitas air sama dengan 1 gram per centimeter kubik atau sama dengan 1 kilogram per meter kubik. Jadi secara sederhana ilustrasinya bisa saya gambarkan melalui grafik berikut ini. Kemudian pemuaian yang terjadi pada zat cair adalah pemuaian volume. Pemuaian volume itu pastinya dipengaruhi oleh koefisien muai volume dari zat cair itu sendiri. Koefisien muai volume setiap zat berbeda seperti digambarkan pada tabel koefisien muai volume beberapa zat berikut ini. Artinya kalau semakin besar koefisien muai volumenya, maka akan lebih besar perubahan volume yang terjadi ketika itu kita panaskan dan dibandingkan dengan zat cair yang koefisien muai volumenya relatif lebih kecil, dengan asumsi suhu yang kita berikan ya sama. Jadi kita tuliskan hubungan antara perubahan volume pada zat cair dan volume mula-mula dan perubahan dan koefisien muai volume serta perubahan suhu. Kita tuliskan bahwa
delta V ini akan sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Dengan delta V adalah perubahan volume, V0 adalah volume mula-mula, gamma adalah koefisien muai volume, dan delta T adalah perubahan suhu. Jadi kalau kita mau compare misalkan alkohol dengan air, ya akan berbeda pemuaian yang terjadi, perubahan ukuran yang terjadi. Kalau misalkan sama-sama 1 liter nih, 1 liter air dan 1 liter alkohol, kita panaskan dengan suhu yang sama, kita panaskan dengan suhu yang sama, maka ketika kita ukur perubahan volume yang terjadi akan berbeda. Why? Karena berbeda juga koefisien muai volume daripada dua jenis cairan tersebut. Kemudian selanjutnya setelah berdiskusi mengenai pemuaian pada zat cair, kita akan berdiskusi mengenai pemuaian pada gas. Pemuaian pada gas itu juga terjadi ke pemuaian volumenya. Jadi ada beberapa hukum-hukum yang menjelaskan pemuaian pada gas. Karena yang kita tinjau gas, maka ada beberapa persamaan berikut ini.